Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang masa demokrasi terpimpin yang nanti memunculkan peristiwa G30S PKI. Maka nanti di bulan November tahun 1965 terbentuklah yang namanya Kami dan Kapi atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Disitulah anak-anak mahasiswa ini setelah terbentuk pada bulan November, maka selang beberapa bulan berikutnya, mulai Januari 1966, muncullah keinginan untuk mengadakan demo. Disitulah melihat kondisi negara pada saat itu, maka demonya memunculkan yang terkenal dengan nama Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, karena para mahasiswa melihat dalang dari peristiwa G30S itu adalah PKI. Ternyata setelah peristiwa PKI tidak diberi sanksi apapun, sehingga para mahasiswa menuntut pada pemerintah untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, menurut pengamatan para mahasiswa, pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kabinet Dwi Kora, ternyata banyak di dalamnya orang-orang PKI. Maka dari itu tuntutan yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Artinya Kabinet Dwi Kora yang terlibat PKI, maka mereka harus dibersihkan alias diganti. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi, karena inflasi di tahun 65 tembus 650%. Artinya harga barang itu naik 6,5 kali lipat. Ini harga yang sangat tinggi sekali. Masyarakat tidak akan memenuhi kebutuhan primer pun. Maka dari itu masyarakat menuntut, atau para mahasiswa menuntut turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Inilah yang nanti memunculkan demo di berbagai tempat, terutama di Jakarta. Ternyata pihak pemerintah tidak merespon Tritura ini. Bahkan pemerintah nanti akan membentuk Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Dalam Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini, menurut pengamatan para mahasiswa, masih banyak unsur-unsur PKI-nya.
Maka dari itu demo muncul lagi. Nah, pada saat mau diadakan pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan, saat itu Pak Karno yang ada di istana didampingi ketiga Waperdam, Wakil Perdana Menteri, ya. Ya, saya ulangi, Pak Karno didampingi oleh ketiga Wakil Perdana Menteri. Ini mau melantik menteri yang akan ditunjuk mengisi jabatan di kabinet Dwikora yang disempurnakan. Melihat hal itu, maka para mahasiswa melaksanakan aksi pengembesan ban-ban mobil yang mau lewat istana. Termasuk tentunya yang kena dampak adalah para menteri yang mau dilantik. Nah, disitulah nanti Pak Karno tetap melantik karena para menteri yang mau dilantik datang semuanya. Jadi Pak Karno melaksanakan pelantikan. Nah, ketika di dalam ruangan demonstran di luar ramai sekali, dan saat itu muncullah pasukan tak dikenal. Jadi ada, lihat model rambutnya cepak, itu adalah tentara, tapi mereka berpakaian sipil. Jadi istilahnya pasukan tak dikenal. Nah, pasukan tak dikenal ini ada di luar istana atau bercampur dengan para demonstran. Saat itulah di pihak pasukan Cakrawirawa memberi informasi pada presiden kurang jelas, sehingga akhirnya Pak Karno bersama Waperdam 1 dan 3 ke Istana Bogor bersama pemimpin Cakrawirawa. Jadi ada 4 orang yang ke Istana Bogor. Sidang dilanjut oleh Waperdam 2. Nah, setelah berada di Istana Bogor, maka saat itu Soeharto yang ya sebagai mungkin Pangkostrat, ya, maka timbullah kekhawatiran jangan sampai presiden menuduh bahwa yang terlibat di istana saat ribut tadi itu adalah Angkatan Darat. Untuk itu maka Pak Harto menyuruh 3 perwira tinggi menemui Presiden Soekarno di Bogor. Nah, tugas kalian menyebut 3 perwira tinggi yang menemui Presiden Soekarno itu siapa saja, ya, posting ke saya. Udah, itu saja tugasnya. Setelah 7 orang bermusyawarah di Istana Bogor, ya,
Jadi kan ada presiden, Baperdam 1, Baperdam 3, ada Panglima Cakrabirawa, ada 3 perwira tinggi, kan 7 orang. Nah, akhirnya saat itu keluarlah yang namanya Super Semar itu. Isi suratnya perintah kepada Pangkostrat, yaitu Soeharto, untuk mengambil tindakan keamanan, ketertiban, kestabilan, dan keutuhan bangsa. Ingat, itu tugasnya. Apa tugas Pak Harto yang diberikan oleh Soekarno? Tidak lain, Pak Harto sebagai Pangkostrat untuk mengambil tindakan keamanan, ketertiban, kestabilan demi keutuhan bangsa. Itu tidak lebih dari itu. Ya, ingat itu, ya. Jadi bukan yang lain, ya. Tugasnya hanya mengambil tindakan keamanan, ketertiban, kestabilan, dan keutuhan bangsa. Akhirnya keluarlah Super Semar. Inilah contoh atau bentuk demo 1966 pada saat itu. Ini foto tahun 66, para demonstran pada tahun 66. Nah, inilah Super Semar yang diterima oleh Pak Harto dengan tugas pokok 4 tadi, ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Harto selaku pengemban Super Semar? Ya, kita lihat. Nah, tindakan Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Yang pertama, Pak Harto tidak ragu sama sekali untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Bahkan PKI dan ormas-ormasnya itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Jadi sekarang terima Super Semar, besok Pak Harto langsung membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, ya, dijadikan organisasi terlarang, tidak boleh hidup di Indonesia. Dan inilah yang memang ditunggu oleh masyarakat. Ingat ya, salah satu tritura, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Saat itu pemerintah, dalam hal ini Presiden Soekarno, praktis tidak melakukan hal ini. Pak Harto lah yang membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Ini tentu berkaitan dengan kedudukan dia sebagai Pangkostrat, ya. Jadi melakukan tindakan demi keamanan negara. Nah, yang kedua, Kabinet Dwi Kora yang dikeluhkan oleh masyarakat terlibat dalam peristiwa PKI, akhirnya oleh Pak Harto ada 15 menteri yang diamankan. Jadi menteri-menteri pada Kabinet Dwi Kora, kalau Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini dikenal dengan Kabinet 100 menteri karena jumlahnya sangat banyak. Ya, mungkin sekitar 102 menteri. Nah, dari jumlah itu 15 menteri terlibat dalam PKI.
maka oleh Pak Harto diamankan, artinya ditangkap, tidak boleh masuk dalam pemerintahan. Yang ketiga, ternyata PKI tidak hanya masuk dalam eksekutif saja, ternyata juga masuk ke wadah legislatif, ya, yaitu DPR. Saat itu namanya DPR GR sama MPRS. Ingat peristiwa awal terjadinya demokrasi terpimpin penyimpangan karena DPR tidak mau menerima RAPBN, maka DPR Pemilu 55 dibubarkan, diganti DPR GR. Demikian juga MPR. MPR itu asalnya seluruh anggota DPR ditambah utusan dari daerah dan golongan. Ini pun dibubarkan, diganti oleh Pak Karno, namanya MPRS. Nah, ternyata anggota MPRS dan DPR GR yang kedapatan banyak orang-orang PKI, maka oleh Pak Harto mereka disisihkan, ya. Jadi dibersihkan agar lembaga legislatif ini tidak ada pengaruh PKI. Yang terakhir, Pak Harto nanti membentuk kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, berdasar TAP MPRS nomor 13 tahun 1966. Nah, sejak saat itu terjadilah dualisme kepemimpinan, ya. Saya ulangi, sejak saat itu terjadilah dualisme kepemimpinan. Karena presidennya Soekarno, ternyata yang buat kabinet Soeharto, ya. Kalau kita menganut kabinet presidensil, maka seharusnya yang membentuk kabinet kan presiden alias Soekarno. Ternyata saat itu, ya, berdasar TAP MPRS nomor 13 tahun 66, maka Pak Harto diberi wewenang untuk membentuk kabinet, dan terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Nah, tentang perjalanan politik berikutnya, ya, di masa Orde Baru, di masa pemimpinan Pak Harto, itulah bahasan kita minggu depan. Ingat ya, yang mengikuti ini semua peserta didik, ya. Jadi tidak peduli yang tatap muka maupun yang tidak. Yang tidak tatap muka, batas pengirimannya sampai jam 10. Sedangkan yang tatap muka, batas pengirimannya sampai, karena Jumat saya beri kelonggaran sampai jam 2. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.